Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah upacara pemakaman yang bisa berlangsung berhari-hari, bahkan berminggu-minggu? Disinilah, di dataran tinggi Toraja, terdapat sebuah ritual sakral yang tak hanya megah, tapi juga penuh makna. Namanya, Rambu Solo. Bukan sekadar pemakaman biasa. Ini adalah cara masyarakat Toraja menghormati arwah leluhur, dengan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Tapi sebenarnya, dari mana asal Rambu Solo? Kenapa upacara ini bisa sedemikian rumit, panjang, dan mahal? Yuk, kita telusuri sejarah dan maknanya, dari jantung budaya Tanah Toraja. Rambu Solo adalah upacara pemakaman adat yang sangat penting bagi masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan. Ini bukan sekadar prosesi penguburan, tapi sebuah ritual sakral yang menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal dunia. Dalam tradisi Toraja, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju alam roh yang disebut Puya. Menariknya, sebelum Rambu Solo dilakukan, orang yang telah meninggal dianggap masih sakit dan belum benar-benar meninggal secara spiritual. Karena itu, jenazah bisa disimpan di rumah selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sambil menunggu keluarga mempersiapkan upacara. Rambu Solo sendiri melibatkan banyak tahapan, seperti penyembelihan kerbau, nyanyian duka, dan tarian adat. Jumlah kerbau yang dikorbankan bisa puluhan, bahkan ratusan, tergantung pada status sosial keluarga. Semakin besar upacara yang digelar, semakin tinggi pula penghormatan yang diberikan kepada arwah si almarhum. Ritual ini bukan hanya bersifat spiritual, tapi juga memperkuat hubungan kekeluargaan dan identitas budaya. Hingga kini, Rambu Solo tetap dilestarikan dan menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang unik dan mendalam. Nama, Rambu Solo, berasal dari dua kata dalam bahasa Toraja, Rambu, yang berarti asap, dan Solo, yang berarti turun. Secara harfiah, Rambu Solo berarti asap yang menurun, yang merujuk pada waktu pelaksanaan upacara yang biasanya dilakukan saat sore hari menjelang malam. Waktu tersebut dianggap sebagai saat yang sakral, di mana alam mulai berubah dari terang ke gelap, simbol perpindahan antara dunia kehidupan dan dunia kematian. Asap juga menjadi simbol spiritual dalam banyak budaya, termasuk Toraja, sebagai perantara antara manusia dan dunia roh. Dalam konteks Rambu Solo, asap melambangkan doa dan penghormatan yang naik ke langit, sementara arwah si almarhum turun perlahan menuju alam Puya. Penamaan ini bukan hanya puitis, tapi juga syarat makna filosofis tentang siklus kehidupan dan kematian. Masyarakat Toraja sangat menghargai simbol-simbol alam, dan waktu pelaksanaan upacara pun diatur sesuai dengan makna kosmologis. Selain itu, asap dari dupa dan pembakaran persembahan menjadi bagian penting dalam upacara sebagai bentuk komunikasi dengan leluhur. Semua elemen dalam Rambu Solo, termasuk namanya, dirancang untuk menciptakan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan roh. Itulah mengapa tradisi ini tetap hidup dan dipandang sakral oleh masyarakat Toraja hingga saat ini. Meski zaman terus berubah dan modernisasi semakin merambah hingga ke pelosok Toraja, Rambu Solo tetap bertahan sebagai warisan budaya yang hidup. Tradisi ini tidak hanya dipertahankan oleh masyarakat tua, tapi juga dikenalkan kepada generasi muda agar tidak punah. Menariknya, kini Rambu Solo juga menjadi objek wisata budaya yang unik dan memikat, menarik ribuan wisatawan setiap tahunnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Banyak turis datang bukan hanya untuk melihat keindahan upacaranya, tapi juga untuk memahami filosofi dan nilai-nilai spiritual di baliknya. Pemerintah daerah dan tokoh adat pun bekerja sama untuk menjaga agar Rambu Solo tetap otentik dan tidak berubah menjadi sekadar tontonan komersial. Meski aspek wisata berkembang, masyarakat Toraja tetap memegang teguh makna sakral dari setiap tahap upacara. Bagi mereka, ini bukan sekadar tradisi, tapi wujud penghormatan terdalam kepada leluhur dan kehidupan setelah mati. Nilai spiritual seperti gotong royong, kesetiaan keluarga, dan hubungan dengan arwah tetap menjadi inti dari Rambu Solo. Itulah mengapa, meskipun dipotret dan ditonton banyak orang, ritual ini masih dijalani dengan penuh penghormatan dan ketulusan. Rambu Solo adalah bukti bahwa budaya bisa terus hidup dan berkembang, tanpa kehilangan jiwa dan akar spiritualnya. Dalam upacara Rambu Solo, terdapat berbagai tahapan yang syarat makna dan simbolisme. Salah satu tahap utama adalah penyembelihan kerbau,
yang dipercaya sebagai kendaraan arwah menuju alam puya. Kerbau yang digunakan pun bukan sembarangan, kerbau belang atau tedong bonga dianggap paling suci dan bernilai tinggi. Kemudian ada Ma Badong, tarian duka yang dilakukan secara berkelompok sambil menyanyikan syair tradisional tentang kehidupan almarhum. Tarian ini dilakukan oleh kerabat laki-laki, membentuk lingkaran sebagai simbol kekuatan dan kebersamaan. Setelah itu, jenazah diarak dalam prosesi besar menuju tempat peristirahatan terakhir dengan penuh penghormatan dan iringan musik bambu tradisional. Tempat pemakamannya unik, bisa berupa tebing batu yang dilubangi, gua alami, atau rumah makam khusus yang disebut patane. Di lokasi pemakaman, seringkali diletakkan tau-tau, yaitu patung kayu yang dibuat menyerupai wajah dan pakaian almarhum. Tau-tau ini ditempatkan di tebing sebagai simbol kehadiran arwah yang terus mengawasi dan melindungi keturunannya. Setiap elemen dalam prosesi ini bukan sekadar simbol, melainkan bagian dari sistem kepercayaan yang sangat terstruktur dan diwariskan lintas generasi. Biaya upacara Rambu Solo bisa sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Hal ini karena dalam tradisi Toraja, jumlah hewan kurban, terutama kerbau dan babi, menjadi simbol kehormatan dan pengabdian keluarga kepada almarhum. Kerbau merupakan hewan paling penting dalam upacara ini, dan satu ekor kerbau belang, tedong bonga, bisa bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Semakin banyak kerbau yang disembelih, semakin tinggi pula gengsi dan status sosial keluarga di mata masyarakat. Tidak hanya itu, diyakini bahwa arwah akan lebih cepat dan mulus perjalanannya ke alam puya jika dikorbankan banyak hewan. Karena itu, keluarga besar sering bergotong royong, bahkan menabung bertahun-tahun hanya untuk menggelar upacara yang layak. Sebagian keluarga bahkan rela menunda pemakaman selama berbulan-bulan sambil mengumpulkan dana dan persiapan. Tak jarang, upacara ini juga dijadikan ajang pamer status sosial, di mana keluarga menunjukkan kekuatan ekonomi dan pengaruhnya. Namun, di balik semua kemegahan itu, tersimpan nilai pengabdian dan rasa hormat yang mendalam kepada leluhur. Itulah sebabnya, meski biayanya besar, Rambu Solo tetap dilestarikan dengan penuh semangat oleh masyarakat Toraja hingga kini. Meski zaman terus berubah dan modernisasi semakin merambah hingga ke pelosok Toraja, Rambu Solo tetap bertahan sebagai warisan budaya yang hidup. Tradisi ini tidak hanya dipertahankan oleh masyarakat tua, tapi juga dikenalkan kepada generasi muda agar tidak punah. Menariknya, kini Rambu Solo juga menjadi objek wisata budaya yang unik dan memikat, menarik ribuan wisatawan setiap tahunnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Banyak turis datang bukan hanya untuk melihat keindahan upacaranya, tapi juga untuk memahami filosofi dan nilai-nilai spiritual di baliknya. Pemerintah daerah dan tokoh adat pun bekerja sama untuk menjaga agar Rambu Solo tetap otentik dan tidak berubah menjadi sekadar tontonan komersial. Meski aspek wisata berkembang, masyarakat Toraja tetap memegang teguh makna sakral dari setiap tahap upacara. Bagi mereka, ini bukan sekadar tradisi, tapi wujud penghormatan terdalam kepada leluhur dan kehidupan setelah mati. Nilai spiritual seperti gotong royong, kesetiaan keluarga, dan hubungan dengan arwah tetap menjadi inti dari Rambu Solo. Itulah mengapa, meskipun dipotret dan ditonton banyak orang, ritual ini masih dijalani dengan penuh penghormatan dan ketulusan. Rambu Solo adalah bukti bahwa budaya bisa terus hidup dan berkembang, tanpa kehilangan jiwa dan akar spiritualnya. Rambu Solo bukan cuma pemakaman, tapi cerminan nilai kehidupan, hormat kepada leluhur, dan kekuatan budaya lokal. Jadi kalau kamu ke Toraja, sempatkan melihat langsung. Budaya ini bukan hanya indah, tapi juga mengajarkan kita arti menghormati kehidupan dan kematian. Bel 2 subscribe untuk konten budaya lainnya. Sejarah, waktu dan lokasi upacara Kasada di Gunung Bromo, Bromo Kasada yang juga disebut Hari Raya Yatnya Kasada adalah sebuah upacara adat suku Tengger di Gunung Bromo, sebuah upacara adat istiadat suku Tengger. Upacara Bromo Kasada ini diadakan oleh suku Tengger untuk menyambut satu suro dan sekaligus sesembahan wujud dari rasa syukur masyarakat suku Tengger di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru berupa persembahan sesajen kepada Tuhan. Pelaksanaan upacara adat Bromo Kasada ini diadakan setiap bulan Kasada, yaitu pada tanggal 14 sampai dengan 16 bulan Kasada, atau saat bulan purnama tampak di langit secara utuh dalam setiap tahun sekali. Sebelum membahas perayaan Yatnya Kasada di Bromo, kami akan mengulas sedikit sejarah atau asal-usul suku Tengger di kawasan Gunung Bromo.
Menurut sejarah, asal-usul nama suku Tengger diambil dari nama belakang Rara Anteng dan Jaka Seger. Lokasi Yadnya Kasada di Gunung Bromo. Hari Raya Yadnya Kasodo dilaksanakan setiap bulan Kasada hari 14 dalam penanggalan kalender tradisional Hindu Tengger. Hari Raya Yadnya Kasada juga merupakan salah satu kebudayaan agama Hindu di suku Tengger. Upacara adat ini digelar di Pura Luhur Poten, tepat di kaki Gunung Bromo pada tengah malam hingga dini hari. Diadakan acara ini, selain wujud dari rasa syukur masyarakat suku Tengger, adalah untuk melaksanakan pesan janji dari sang juru penyelamat suku Tengger Semeru, sekaligus untuk menghormati leluhurnya, yakni Raden Kusuma. Raden Kusuma telah mengorbankan dirinya menjadi tumbal dengan masukkan diri ke kawah Gunung Bromo. Raden Kusuma merupakan anak bungsu daripada pasangan Rara Anteng dan Jaka Seger. Dengan hilangnya Raden Kusuma tiba ada suara goib dengan pesan, "Wahai saudara-saudaraku yang kucintai, aku telah dikorbankan oleh orang tuaku untuk Sang Hyang Widi dengan tujuan menyelamatkan kalian semua. Maka hiduplah damai dan tenteram, sembahlah Sang Hyang Widi, dan aku ingatkan agar kalian setiap bulan Kasada pada hari ke-14 mengadakan sesaji kepada Sang Hyang Widi di kawah Gunung Bromo." Itulah awal diadakannya Hari Raya Kasada oleh masyarakat suku Tengger. Menyaksikan upacara Kasada di Gunung Bromo. Dalam festival Kasodo ini, suku Tengger akan melemparkan berbagai sesajen berupa sayuran, ayam dan kambing, bahkan ada yang melemparkan uang ke kawah Gunung Bromo. Pada umumnya, 1 bulan sebelum perayaan Kasada tiba, semua fasilitas wisata sekitar Gunung Bromo, seperti penginapan dan jasa sewa Jeep Bromo, sudah mulai full booking. Tentu dengan adanya upacara budaya Kasada suku Tengger ini, menjadikan wisatawan yang liburan di Gunung Bromo saat itu, menjadi tambah terhibur, baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan sangat disarankan bagi kamu yang ingin melihat proses upacara Kasada secara langsung, untuk memesan fasilitas yang diperlukan selama acara Kasada, minimal 1 bulan sebelumnya. Fasilitas yang menjadi kebutuhan utama ketika bulan Kasada, adalah Hotel Bromo atau sejenisnya seperti villa, atau homestay Bromo, dan lebih utamanya lagi yaitu jasa penyewaan mobil Jeep, karena di saat itu semua jasa sewa Jeep di Bromo pastikan telah full booking 1 minggu sebelumnya. Upacara Yadnya Kasada dan cerita di baliknya. Upacara Yadnya Kasada menjadi upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat asli Bromo suku Tengger. Upacara satu ini menjadi upacara persembahan yang dilakukan oleh suku Tengger dengan melempar sesaji ke kawah. Selain sebagai bentuk penghormatan, upacara Yadnya Kasada juga melambangkan rasa syukur kepada Sang Hyang Widi dan leluhur. Selain itu, upacara ini juga digelar untuk meminta keselamatan dan perlindungan. Di balik itu, upacara Yadnya Kasada menyimpan cerita legenda yang mendalam. Menurut kepercayaan masyarakat suku Tengger, upacara Yadnya Kasada menjadi bentuk penghormatan atas pengorbanan yang dilakukan oleh Kusuma, anak dari pasangan Jaka Seger dan Roro Anteng, putri Raja Majapahit. Dikisahkan Roro Anteng dan Jaka Seger melakukan pertapaan di Gunung Bromo, untuk meminta keturunan kepada penunggu gunung, yaitu Sang Hyang Widiwasa. Dalam pertapaannya, Roro Anteng dan Jaka Seger berjanji akan mengorbankan anaknya kepada kawah Gunung Bromo jika doa mereka dikabulkan. Lalu doa Roro Anteng dan Jaka Seger dikabulkan, mereka dikaruniai 25 anak. Setelah mendapatkan apa yang mereka doakan, mereka melupakan janji yang telah mereka buat pada saat melakukan pertapaan, sehingga dewa marah kepada mereka. Ketika Roro Anteng dan Jaka Seger sedang membawa anak-anak mereka menuju Gunung Penanjakan, Gunung Bromo meletus dan membawa Kusuma. Sejak saat itu, Kusuma meminta kepada saudara-saudaranya untuk selalu membawakan hasil bumi untuk dilabuhkan ke Gunung Bromo pada bulan Kasada.